Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas manufaktur 4A, ingin membahas tentang mekanisme perpindahan panas dengan dosen pengampu Ibu Chandra Damis Widiawati, STP MT. Nah, anggota kelompok 2 kami adalah Muhammad Arya Rahman, Muhammad Ali Umar, Rizad Dwi Yulianto, Jafar Maulana Abdul Rahim, Fajar Raihan Aprilio, Yuda Dewangga, dan Bagus Ari Prasetyo. Nah, di mekanisme perpindahan panas terdapat tiga bentuk, yaitu bentuk pertama konduksi, bentuk kedua konveksi, dan bentuk ketiga radiasi. Nah, dari semua ini akan dibahas tentang penjelasannya, definisinya, contoh penerapannya, dan juga contoh-contoh yang terjadi di lingkungan sekitar. Next, teman saya Rizal. Oke, jadi apa itu perpindahan kalor secara konduksi? Jadi perpindahan kalor secara konduksi itu proses perpindahan itu benda padat, cair maupun gas yang antar bendanya itu bersinggungan secara langsung, jadi nempel gitu. Misalkan dari kita masak air nih, nah pancinya itu kan panas ya, panci panas itu ketemu sama air, itu tuh namanya perpindahan kalor secara konduksi, seperti itu. Kemudian setelah ini akan dibahas juga faktor-faktor yang mempengaruhi dan contoh-contoh yang lain lagi supaya lebih jelas tentang perpindahan kalor secara konduksi ini. Ya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konduksi ini. Yang pertama, luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, semakin cepat perpindahan kalor. Contohnya itu seperti pada panci kompor, pada panci yang digambar tersebut, panci yang lebih besar luas permukaannya akan lebih cepat mengantarkan panas dibanding dengan panci yang lebih kecil luas permukaannya. Yang kedua yaitu ada perbedaan suhu. Semakin besar perbedaan suhu, maka perpindahan kalornya semakin cepat. Yang ketiga yaitu konduktivitas termal. Semakin benda itu memiliki konduktivitas termal yang tinggi, maka semakin cepat juga perpindahan kalornya. Dan yang terakhir yaitu panjang bahan. Semakin pendek panjang bahan, maka semakin cepat kalor yang dihantarkan. Contohnya pada batang ini, jika dia batangnya lebih pendek, maka perpindahan kalornya akan lebih cepat. Tapi jika batangnya ini lebih panjang, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Next. Contoh aplikasi perpindahan kalor secara konduksi ini yaitu ada seperti yang disebutkan tadi, memasak air, memasak mie rebus gitu menggunakan panci yang berbahan dasar logam. Selanjutnya itu ada termos, dia menahan perpindahan kalor secara konduksi. Yaitu selanjutnya ada pasta thermal CPU, yaitu menahan panas dari CPU. Jadi panasnya itu diserap oleh pasta itu. Dan yang terakhir ada termometer. Jadi dia panas dalam tubuh itu dipindahkan ke alat termometer lalu dideteksi berapa suhunya. Selanjutnya. Oke, perpindahan kalor metode yang kedua yaitu metode konveksi. Apa sih perpindahan kalor secara konveksi itu? Jadi perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan panas karena adanya gerakan atau aliran atau percampuran dari bagian panas yang ke bagian yang dingin. Jadi si perpindahan kalor secara konveksi ini dia itu sama-sama bersentuhan langsung antar medianya, tapi cuma bisa di air atau di gas, di cair atau di gas. Jadi konsep kerjanya itu adalah yang udara panas atau air panasnya itu dia akan ke atas dan yang dingin dari atas itu akan bertukar ke bawah. Karena massa jenis yang panas itu kan lebih ringan daripada yang dingin. Jadi yang dingin akan mengalir ke bawah dan yang panas akan mengalir ke atas. Konsepnya kayak gitu. Dan perpindahan kalor secara konveksi ini dibagi menjadi dua jenis.
Yang pertama adalah konveksi bebas atau bahasa kerennya free convection. Yang kedua adalah konveksi paksa atau forced convection. Dan kayaknya ini akan dijelaskan lebih lanjut juga supaya lebih jelas dari yang dua jenisnya ini. Lanjut. Baik, yang pertama di perpindahan kalor konveksi itu kita bahas yang konveksi bebas atau free convection. Jadi di sini udah bisa kita lihat ada syarat-syarat atau ciri-ciri gitu ya dari free convection atau konveksi bebas atau konveksi alami. Yang pertama itu tidak ada kecepatan fluida yang dipaksa. Nah, pada konteks ini kalimat ini tuh mengacu pada fakta bahwa perpindahan panas ini terjadi secara alami tanpa bantuan atau pengaruh eksternal. Ini berarti perpindahan panas disebabkan oleh perbedaan suhu dan kepadatan dalam fluida itu sendiri gitu, yang menciptakan gerakan alami fluida karena gravitasi dan fluktuasi atau naik turunnya tingkat kepadatan itu. Contohnya seperti pada gambar ini, ketika telur rebus dipanaskan dan dibiarkan di udara sekitar, udara yang lebih dingin di dekat telur itu bakal jadi hangat, kemudian mengurangi tingkat kepadatan dari udara itu. Nah, karena tingkat kepadatannya berkurang, dia jadi naik ke atas dan digantikan oleh udara yang lebih dingin dari bawah itu, sehingga menciptakan aliran konvektif tanpa bantuan eksternal gitu. Yang kedua itu ada gradien atau perbedaan densitas yang disebabkan oleh gradien suhu dan body force yang disebabkan oleh medan gravitasi. Jadi ketika ada gradien atau perbedaan suhu dalam fluida, hal ini menyebabkan perbedaan densitas kayak yang tadi udah jelasin, dan juga karena perubahan suhu mengubah kepadatan fluida gitu. Gradien densitas ini bersama dengan gaya gravitasi yang bekerja sebagai body force menyebabkan fluida yang lebih hangat itu dan kurang padat itu naik, sementara fluida yang lebih dingin dan lebih padat itu dia turun, menciptakan arus konveksi seperti yang udah jelasin oleh Risa tadi gitu. Kemudian ada kecepatan aliran konveksi bebas lebih kecil dari konveksi paksa. Kenapa lebih kecil? Karena ya tadi karena fluida yang bergerak hanya karena perbedaan kepadatan yang disebabkan oleh perubahan suhu itu yang udah jelasin, tanpa bantuan eksternal kayak pompa atau kipas. Ya, akibatnya kecepatan aliran konveksi bebas cenderung lebih kecil dibanding dengan konveksi paksa. Kemudian konveksi bebas memberikan resistensi terbesar terhadap perpindahan kalor. Kurang lebih penjelasannya sama kayak tadi. Gitu. Nah, kemudian ada perpindahan kalor konveksi paksa. Nah, untuk ciri-cirinya dari force convection atau konveksi paksa itu yang pertama itu pengaruh faktor dari luar. Pengaruh faktor luar. Maksudnya itu merujuk pada penggunaan alat atau mekanisme eksternal untuk memaksa fluida bergerak yang pada akhirnya meningkatkan laju perpindahan panas gitu. Ini berbeda dengan konveksi bebas di mana perpindahan panas terjadi secara alami tanpa bantuan eksternal seperti yang tadi udah dijelaskan. Hanya didorong oleh perbedaan kepadatan itu tadi yang udah dijelaskan Bapak. Kemudian yang kedua, kontrol lebih baik. Karena udah dijelasin tadi bahwa konveksi paksa menggunakan alat mekanis seperti pompa, artinya ini juga memungkinkan kita untuk mengatur kecepatan dan arah aliran fluida sesuai kebutuhan gitu. Jadi bisa menyesuaikan aliran sesuai dengan desain sistem. Kemudian laju perpindahan panas yang lebih tinggi. Karena udah jelasin juga tadi, memungkinkan untuk kontrol yang lebih baik. Jadinya karena menggunakan sistem mekanisme eksternal untuk memaksa fluida bergerak, jadi perpindahan panasnya jadi lebih tinggi dibanding dengan alami. Kemudian aplikasi teknis. Jadi konveksi paksa itu sering digunakan dalam desain teknis untuk memastikan bahwa peralatan
peralatan dapat beroperasi dalam batas suhu yang aman dan efektif gitu. Seperti contohnya pada gambar ini bisa kita ibaratkan sebagai gambar pada atau layout pada radiator engine cooling system atau radiator, di mana cairan yang pendingin dipaksa bergerak melalui radiator, atau gambar pada yang oranye ini, di mana kemudian udara itu dipaksa dengan kipas untuk melewati itu untuk memindahkan panas dari komponen yang panas ini menuju udara gitu, mentransfer dari mesin ke udara luar. Ya, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor itu secara konveksi. Nah, yang pertama itu ada perbedaan suhu. Nah, semakin besar perbedaan suhu antara si fluida yang panas dan fluida yang dingin, maka semakin cepat juga perpindahan kalor secara konveksi. Nah, yang kedua itu ada viskositas fluida. Nah, viskositas itu apa sih? Viskositas itu sifat fluida yang menunjukkan resistensinya terhadap aliran. Jadi semakin rendah viskositas fluida, maka semakin mudah juga fluida bergerak dan semakin cepat perpindahan kalor secara konveksi. Nah, selanjutnya ada luas permukaannya. Nah, semakin luas permukaan si fluida yang bersentuhan ke sumber panasnya, dan semakin cepat juga perpindahan kalor secara konveksi. Ya, next. Ya, selanjutnya contoh-contoh perpindahan kalor secara konveksi. Nah, yang pertama tuh ada air yang direbus ya. Kenapa air direbus itu termasuk konveksi? Ya karena di dalam air yang direbus itu kan tadi sudah dijelaskan ya, kalau sifat dari konveksi itu kan air sama gas ya. Nah, air itu kan yang di bagian bawahnya itu kan bersentuhan langsung ke api, sedangkan yang itu kan masih kayak termasuk dingin gitu. Nah, jadi karena massa jenis yang suhu panas itu termasuk ringan, maka suhu panasnya ke atas, sedangkan yang dingin tuh ke bawah. Nah, ada juga yang masak air itu termasuk konveksi bebas ya, free convection, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, karena kagak ada dorongan atau gaya yang diutuhkan. Nah, selanjutnya ada AC, yang dimana itu ada AC indoor dan outdoor, yang mana freon dari si AC-nya itu kan berputar ya melewati kompresor, pipa. Nah, itu termasuk konveksi. Nah, ada juga balon udara. Ya, next. Ya, selanjutnya masuk ke perpindahan kalor secara radiasi. Jadi perpindahan kalor secara radiasi adalah proses di mana panas mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah atau dingin. Jadi dia tuh mindahin kalornya tuh mentransfer energinya melalui gelombang elektromagnetik. Jadi radiasi termalnya dapat terjadi bahkan di ruang hampa atau di ruang vakum. Next. Nih, jadi di sini kita masuk ke contoh perpindahan kalor secara radiasi. Nih, jadi ini kan ada kayu bakar. Di sini dia memiliki suhu tinggi dan dia akan mentransfer gelombang elektromagnetik ke ini, contohnya tangan yang ingin dihangatkan. Dan yang kedua contohnya ada panel surya. Jadi di sini dia mengambil energi atau gelombang elektromagnetik dari si matahari, terus menyerap dan dijadiin energi. Terus yang ketiga ada oven. Jadi dia yang tadi udah dibilang, jadi dia tuh radiasi termal tuh, jadi dia nggak dapat terjadi melalui ruang hampa karena energinya dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik itu. Dan ini juga untuk yang ini terjadi bisa karena sifat warna, misalnya kalau di baju gitu, kalau kita di siang hari memakai baju warna hitam itu lebih mudah terserap oleh sinar matahari gitu atau gelombang elektromagnetik. Next.
Nah, kita masuk ke faktor-faktornya yang mempengaruhi perpindahan kalor secara radiasi. Yang pertama ada emfisitas atau di sini adalah kemampuan suatu benda untuk memancarkan radiasi panas. Jadi semakin tinggi si emfisitasnya, emfisitas benda, maka semakin banyak energi panas yang terdapat atau dapat dipancarkan. Tuh, jadi yang tadi sudah saya bilang, jadi benda berwarna hitam itu memiliki emfisitas yang tinggi, sedangkan benda berwarna putih memiliki emfisitas yang rendah. Terus yang kedua ada suhu. Jadi semakin tinggi suhu benda, semakin banyak energi panas yang dapat dipancarkan. Energi panas yang dipancarkan oleh benda berbanding lurus dengan pangkat 4 dari suhu absolutnya. Yang terakhir ada luas permukaan. Jadi semakin luas permukaan benda, semakin banyak energi panas yang dapat dipancarkan atau di ini. Jadi hal ini juga disebabkan karena semakin luas permukaan, semakin banyak molekul pada permukaan benda yang dapat dipancarkan oleh radiasi panas melalui gelombang elektromagnetik. Nah, itu tadi adalah penjelasan detail dari definisi, contoh penerapan, bagaimana prosesnya, bagaimana terjadinya dari dinamika perpindahan panas, dari mekanisme perpindahan panas. Nah, di sini ada quotes di mana yang berbunyi, kalor bagaikan tarian tak kasat mata, mengalir dari yang panas ke yang dingin, melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebuah orkestra energi yang menghangatkan dunia. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak sudah perhatikan. Sampai jumpa kembali.